Salam, selamat pagi, selamat memasuki pekan yang baru, dan salam sejahtera bagi kita. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang saat ini masih terbaring lemah oleh sakit penyakit dan juga terkontaminasi virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan, kekuatan, dan sukacita bagi Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Beginilah firman-Nya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, saat ini di zaman sekarang ini begitu banyak orang cenderung bersikap sombong, angkuh, dan tinggi hati. Bahkan merasa lebih pintar, lebih baik, lebih hebat dari sesamanya. Sehingga begitu sulitnya untuk menghargai dan menerima orang lain. Itulah keadaan situasi manusia akhir-akhir ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka akan membuat dan menyombongkan diri, tidak dapat mengekang diri, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Demikian dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 2, 2 Timotius 3 ayat 2 hingga ayat 4. Kapanpun ketika beroleh kesempatan untuk berbicara di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak, kita tidak dapat menahan bibir kita, hati kita, diri kita untuk berbicara panjang lebar tentang segala sesuatu yang dapat kita banggakan secara lahiriah. Jarang sekali kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Sebaliknya, kita begitu antusias bercerita segala kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Contohnya, mungkin kalau anak kita pintar, sekolahnya hebat, mungkin usahanya, jeripayanya, mungkin kepintaran anaknya, mungkin kekuatannya, mungkin jabatannya, mungkin juga kekayaan, prestasi, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan dari A sampai Z tanpa ada yang tertinggal. Di tengah-tengah gereja juga ada seperti itu. Kita sering memperdengarkan dan didengarkan ungkapan yang mengatakan gereja ini, bangunan ini karena saya, dan lain sebagainya. Banyak orang yang cenderung bermegah secara duniawi, yaitu memegahkan diri dengan apa yang dimiliki, apa yang dia punya, untuk memperlihatkan siapa aku, siapa saya. Dan akibatnya mengarah kepada tinggi hati, congkak, sombong. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat 8. Tetapi Rasul Paulus menasihati supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1
ayat 29 hingga 31. Sebenarnya Rasul Paulus memiliki banyak hal untuk dia banggakan, dia megahkan. Punya alasan untuk membanggakan diri karena dia adalah seorang pemberita Injil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana kita ketahui sendiri, saudara-saudari, bagaimana Rasul Paulus. Tetapi tidak ada sedikit pun di dalam surat-surat Paulus yang menyatakan dia menyombongkan, membanggakan dirinya. Tetapi dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dia beritakan kepada kita. Saudara-saudari, kelemahan yang dimaksud sebagaimana di dalam firman Tuhan, bermegah di dalam kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bukan sesuatu yang sering kali menjadi titik lemah atau faktor penyebab seseorang mengalami jatuh bangun dalam dosa. Kelemahan yang dia bicarakan adalah tentang masalah, tekanan, kesukaran, penderitaan, atau pergumulan yang disebutkan ketika seseorang hidup dalam kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena Kristus, karena Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Jika kita harus mengalami masalah penderitaan, dibenci, disingkirkan, dikucilkan, dijauhkan, dianiaya karena melakukan kehendak Tuhan atau karena memberitakan Injil, inilah yang seharusnya membuat kita bangga dan patut untuk bermegah. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara-saudari, kita sebagai manusia menyadari keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita. Karena itu tidak ada satupun di dalam kehidupan kita untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan. Kalaupun ada di dalam hidupmu kelebihan, berkat yang berkelimpahan, itu bukan hasil usahamu. Kalau melihat kemampuan kita, kita tidak akan mampu mendapatkan apa yang diberikan Tuhan. Semata-mata Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupanmu. Karena itu pakailah kelemahan itu untuk menolong, bukan untuk menyombongkan keberadaanmu, kehidupanmu di hadapan sesama. Karena itu semua dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita, kita akan belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Demikian Nabi Yeremia katakan di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23. Kalau kita berhasil dalam usaha dan karir, semua karena campur tangan Tuhan. Dia yang membuka kesempatan jalan untuk kita. Ketika kita berada di atas, ingat, jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita jatuh di dalam kesombongan dan dosa. Karena kita seringkali melupakan Sang Pemberi berkat. Dialah yang patut kita megahkan. Dialah yang patut kita puji. Karena biarlah Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.